Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun engkau berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah, kita bermazmur memuji namanya. Sebab hanya Tuhan yang layak terima puji, puja, sembah kami. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami terima sampai detik ini Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau mengasihi, Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan, rahmat yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Bapa, layakkan setiap puji penyembahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah, datang bersyukur malam hari ini. Naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat segalanya Tuhan. Anugerah-Mu yang layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, kasih sayang-Mu melimpah bagi setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, Kau yang melihat kami satu persatu Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami yang mengasihi Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami biji mata kesayangannya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur Tuhan. Kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Ini ucapan syukur kami di hadapan tata-Mu ya Tuhan. Bersyukur, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi nyatakan ucapan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Dengan segenap hati katakan kami berharga di matanya Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Kami berharga Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga, ku berharga. Ku berharga di mata
hidupku bagiku. Dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat Mesbah Doa, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kau yang melayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau angkat kami jadi anak-anak yang disayangi, Terima kasih yang dicintai oleh-Mu Tuhan. Kami berharga, kami berharga Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Akui kebaikan-Nya, akui kebesaran-Nya, akui pertolongan yang sudah Dia sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk mengangkat setiap kami Tuhan. Kau selalu punya 1000 cara untuk menolong kami Tuhan. Dan kami mau katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu.
selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini dan semua karena anugerah Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Yang saya percaya pasti kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Terus kirimkan kesaksian saudara, pasti akan dibacakan. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie. Ya, saya mau bersaksi. Saya mempunyai 1 anak perempuan dan saya sekarang single parent. Saya ini pengikut setia Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari tahun 2021. Saya mau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan buat saya dan juga anak saya. Jadi saya mau bersaksi Bu, begitu banyak kebaikan Tuhan bagi kami. Tahun 2025, sekitar bulan September yang lalu saya divonis kena kanker payudara stadium 3B. Dan pengobatannya kemo 6 kali dan diangkat sebelah payudara. Puji Tuhan selama berobat penyertaan Tuhan sempurna. Baik doa dan juga support dan berkat secara materi Tuhan menyediakan. Pas kemo yang ketiga saya bisa bangun, bahkan ikut ibadah Natal, walaupun masih lemas dan mual. Biasanya kalau habis kemo itu saya tidak bisa bangun, pasti mual dan muntah-muntah. Ya, dan itu pasti dahsyat sampai 3 hari nggak bisa bangun karena efek kemonya. Tapi kali itu saya bisa bangun dan Natalan. Saya juga sekarang masih dalam pengobatan dan saya berterima kasih karena campur tangan Tuhan buat kesembuhan saya. Saya juga mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan, ya, memberikan mujizat untuk anak saya karena anak saya selama ini suka mimisan. Ya, dan akhirnya kami ke dokter THT, singkat cerita dokter minta untuk cek darah. Ya, karena takutnya mengarah ke leukemia atau kanker darah. Saya sangat takut dan syok, ya. Anak saya juga mau nangis ketika dokter bilang takutnya itu kanker darah. Akhirnya saya dan anak saya sebelum cek darah kami berdoa, memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus agar semua hasilnya baik dan bagus. Dan puji Tuhan Bu, ya, ketika 1-2 jam setelah ambil darah hasilnya keluar, saya kirim ke dokternya, puji Tuhan, ya, berterima kasih dan mengucap syukur bagi Tuhan Yesus. Ya, hasilnya baik dan aman, tidak ada penyakit apapun, hanya ada peradangan sedikit di pembuluh darah. Juga kebaikan Tuhan yang ketiga, Tuhan memberikan mujizat, ya, dalam masalah pekerjaan karena ada kelalaian saya yang kurang teliti waktu bekerja. Maklum habis kemo, jadi singkat cerita ada dana yang terpending. Ya, dan puji Tuhan karena campur tangan Tuhan, dananya bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Padahal prosesnya cukup rumit, tapi saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Maaf Ibu jika kesaksian saya ini panjang, tapi saya sudah berjanji saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Masalah saya selesai, ya. Dan saya bersyukur, intinya saya berserah dan saya mengandalkan Tuhan. Bahkan untuk proses, ya, kesembuhan saya. Sekian, ya, kesaksian saya. Terima kasih Bu Debbie. Sebab khotbah-khotbah Ibu, ya, serta pengajaran ya Ibu sampaikan banyak mengubah sifat dan karakter hidup, ya, yang saya ini mengerti bahwa kita harus hidup berkenan dan menjadi berkat, ya, buat orang lain dan juga terutama di mata Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan buat Ibu sekeluarga dan seluruh tim. Ya, semuanya maju terus dalam Tuhan. God bless you.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, tetaplah percaya dan tetaplah berserah pada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup untuk memberi jalan keluar dan kekuatan bagi kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masih di Amsal pasal 19 dan sekarang kita masuk ayat 21. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia, tapi ingat kehidupan itu Tuhan yang pegang kendali. Banyak rencana yang manusia bisa buat, tetapi ingat ya, keputusan Tuhan yang akan terjadi dan terlaksana dalam kehidupan manusia. Sepintar apapun kita membuat rencana, sehebat apapun kita membuat semua perhitungan, ya kalau Tuhan tidak berkenan maka itu tidak akan terjadi. Ya sebaliknya apapun yang di luar dugaan kita Tuhan sanggup melakukan. Ya karena itu saudara, Alkitab berkata, serahkanlah seluruh rencanamu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala ya harapan dan rencana-rencana kita. Bahkan firman Tuhan berkata kalau kita ingin berusaha memulai bisnis, pindah dari satu kota A ke kota B, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan maka Dia turut bekerja dan semuanya bisa terjadi. Ya karena itu ayat ini mengingatkan banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan dari semua manusia itu kesetiaannya. Ya, yang pertama tentu setia kepada Tuhan. Kalau orang setia kepada Tuhan, dia setia melakukan firman, maka hidupnya pasti baik, hidupnya pasti benar. Ya, makanya sifat yang diinginkan dari seseorang itu kesetiaannya. Tanpa kesetiaan, ya kita semua tidak akan pernah bisa saudara berkenan kepada Tuhan. Ayat ini berkata lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya buat apa orang kaya terhormat tapi pembohong? Ya sebaliknya walaupun dia miskin, kalau dia hidup setia kepada Tuhan dalam kebenaran, maka dia lebih baik daripada orang kaya yang pembohong. Karena itu mari kita berusaha untuk hidup jujur, jangan suka bohong, perkataannya berbeda, kelakuannya berbeda. Karena Tuhan itu menilai dan Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Ya dan dikatakan di sana ayat yang ke-23, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Takut akan Tuhan itu mendatangkan kehidupan. Karena itu orang bisa bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka ada rasa damai, aman, puas ya. Tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Kita bisa tidur dengan nyenyak, bermalam dengan puas, tidak ada gangguan. Ya karena kita hidup takut akan Allah. Karena apa saudara? Dia bisa damai dan puas. Ya, dia tidak akan ditimpa malapetaka. Ini janji firman Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Ya, karena dia hidup takut Tuhan, bermalam dengan aman, tidurnya nyenyak. Sekarang banyak orang tuh gak bisa tidur, saudara ya. Ayo kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup takut Tuhan, maka kita pasti bisa tidur dengan aman dan nyenyak. Ayat 24, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Pemalas itu diibaratkan orang yang mau mencicipi sesuatu. Dimasukin tangannya tapi nggak dibalikin lagi, mau dicicipi itu dia nggak masukkan ke mulut ya. Saking pemalasnya, artinya nggak pernah bisa menikmati apa-apa. Pemalas itu nggak bisa menikmati, mengecap rasa yang baik. Karena apa? Dia cuma mencelupkan tangannya tapi dia nggak balikin lagi. Kita bertobat saudara, kalau hari-hari ini kita menjadi orang yang malas, maka kita nggak akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita rajin, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita terus hidup menjadi orang yang rajin saudara ya. Ayat 25, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang tak berpengertian ditegur, ia menjadi insyaf ya. Kalau pencemooh dipukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Ya makanya ya jangan tunggu dipukul dulu saudara ya, karena pukulan itu nggak enak. Seringkali orang itu kalau nggak bertobat, nggak mau bijak,
ya menjadi pencemooh, ya kita menerima pukulan. Pukulannya itu bisa berupa bukan hanya pukulan ya tinju atau tangan, tapi pukulan dari Tuhan, pukulan dari keadaan, ya. Mari kita bertobat sebelum kita mendapat pukulan. Jangan jadi pencemooh dan jadilah orang yang mau ditegur, ya. Jadilah orang yang berpengertian, ya, hidup dalam selalu pertobatan, insyaf, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berpengertian. Ayat yang ke-26, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Kalau ada anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, dia memburukkan dan memalukan diri sendiri. Saudara, hari-hari ini kita lihat bahkan di TV beritanya anak kecil umur 12 tahun bisa bunuh mamahnya. Ya, ini ya sangat-sangat mengerikan, tapi ini terjadi. Ingat, orang yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, dia itu memburukkan atau memalukan diri sendiri. Pasti hidup kita akan jadi buruk kalau kita tidak tahu berterima kasih pada orang tua, ya kita tidak tahu balas budi kepada orang tua, ya sejahat apapun orang tua, secerewet apapun orang tua, dia tetaplah orang tua. Dan janji firman Tuhan, kalau kita hidup menghormati orang tua, Tuhan beri kita umur panjang di bumi. Ayat yang ke-27, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpan juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ya anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Artinya apa? Buat apa kau mendengarkan ya didikan? Ya buat apa engkau mencari didikan kalau kau sendiri terus menyimpang, terus melanggar, terus tidak taat kepada peraturan, tidak taat kepada firman, tidak taat pada kebenaran. Jangan saudara, kita menjadi orang-orang ya yang menjadi tanda di akhir zaman. Selalu ingin belajar tapi nggak pernah mengenal kebenaran. Karena apa? Ya memang tidak mau melakukan kebenaran. Menyimpang terus ya. Mau cari didikan tapi terus menyimpang dari setiap perkataan atau pengetahuan yang benar. Yang Tuhan cari dari hidup kita ini adalah ketaatan dan pertobatan. Ayat yang selanjutnya 28, saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. Ya, jangan menjadi saksi yang bohong, jangan menjadi saksi yang tidak berguna atau mencemoohkan hukum. Ya, di negara kita nih sekarang banyak saudara, orang bersaksi dusta, orang berani mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan pada kebenaran. Dan itu ya pasti firman Tuhan berkata, jangan menjadi saksi dusta ya, sebab ya pasti akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Ayat 29, hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Hukuman bagi si pencemooh sudah tersedia, demikian juga pukulan bagi punggung orang bebal. Jangan jadi pencemooh, jangan jadi orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat. Kalau kita ini hidup ya tahu kebenaran tapi kita nggak mau bertobat, itu artinya kita bebal. Dan orang bebal itu sudah tersedia pukulan bagi punggungnya. Ya artinya akan ada hajaran, malapetaka atau apapun. Ya saudara, pertobatan itu mendatangkan berkat. Karena itu jangan bebal, tapi mari kita bertobat, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hidup berkenan, maka itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan di hidup kita. Ya tidak banyak malapetaka, tidak banyak pukulan ya. Banyak orang menderita itu karena kebodohannya, karena dia tidak mau taat pada firman Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang mau taat pada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali memperdengarkan suara-Mu bagi kami, supaya kami bertobat, supaya hidup kami bijaksana, supaya kami memiliki pengertian. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang berpengertian dan hidup terhindar dari malapetaka. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan, ajar kami terus berpegang pada Tuhan, ajar kami untuk terus hidup ya berharap hanya kepada Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami agar kami hidup melakukan jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, mereka yang punya pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan
yang sedang terbaring sakit, berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami bertobat ya atas apa yang kami terjadi di hidup kami alami. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang terseret dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan menjadi jawaban, dan biarlah setiap anak-anak-Mu juga bertobat sehingga mereka boleh memperoleh jalan keluar dan Tuhan dan dapat melakukan dan bahkan terlepas dari segala tanggung jawab ya, dan Tuhan yang melepaskan dari segala ikatan sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan cara Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka mencari pekerjaan, yang sedang ada masalah yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan dosa-dosa yang mau bertobat, Tuhan lepaskan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari malapetaka, kejahatan, niat-niat jahat orang. Dalam perlindungan Tuhan bangsa ini diluputkan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan hujan pertobatan tercurah sehingga orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu hari ini kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.